Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang Deviatul Rofah. Hadir, Bu. Dina Rosdiana. Hadir, Bu. Melani. Hadir, Ibu. Putri Alivia Yulianti. Hadir, Bu. Zinata Mami. Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya sama kalian, adakah dari kalian yang pernah menulis surat? Saya, Bu. Saya pernah nulis surat buat teman saya yang ada di Surabaya, Bu. Wah, hebat sekali, Putri. Jadi, anak-anak, surat dapat digunakan untuk mengekspresikan rasa rindu kepada teman yang jauh, seperti yang Putri lakukan. Juga, tahukah kalian bahwa surat juga dapat digunakan untuk mengungkapkan aspirasi, misalnya surat untuk presiden, dan juga jika kamu pengurus OSIS, surat penting untuk korespondensi dengan sekolah dan instansi lain. Oleh sebab itu, kamu perlu berlatih memahami, menelaah, dan menulis surat. Pembelajaran hari ini mengacu pada kompetensi dasar 3.11, mengidentifikasi informasi, kabar keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Indikatornya 3.11.1 menyimpulkan ciri umum surat pribadi dan surat dinas pada teks yang dibaca atau didengar. Lalu menyimpulkan 3.11.2 menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Kompetensi dasar 4.11 menyimpulkan isi, kabar keperluan, permintaan, dan atau permohonan surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan diperdengarkan. Silakan kalian mengamati video berikut ini. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan tertulis dari satu pihak kepada pihak lain. Lalu surat itu memiliki fungsi. Apa sih fungsi surat? Fungsi surat yaitu dokumentasi tertulis seperti surat perjanjian, alat pengikat untuk objek yang sudah terlupakan, bukti historis untuk menyelidiki keadaan orang, organisasi, dan lain-lain, menjadi surat jaminan, misalnya jaminan keamanan dan tanggungan. Lalu kita bahas surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang membahas keperluan atau hal-hal pribadi. Surat pribadi memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, seperti menanyakan kabar dan lainnya. 2. Menggunakan bahasa santai tapi sopan. 3. Ragam bahasa tergantung dari penerima surat. Misalnya suratnya untuk ibu itu pasti berbeda bahasanya dengan surat untuk teman. Yang keempat, tidak menggunakan kepala kop surat. Nah, ini adalah contoh dari surat pribadi.
Adakah dari kalian yang ingin membantu Ibu untuk membacakan contoh tersebut? Saya, Bu. Aku, Bu. Ya, silakan Melani. Padang, 2 November 2020. Sahabatku Aisyah di Jakarta. Salam rindu. Hai Aisyah, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aisyah, bagaimana kondisi di daerahmu? COVID-19 masih menghantui bahkan karena pandemi itu aku belum masuk sekolah sampai saat ini. Aku mulai bosan belajar di rumah. Oh ya, bagaimana dengan sekolahmu? Apa kamu sudah mulai sekolah? Jika belum, beritahu aku trik mengatasi kejenuhan ala Aisyah dong. Sekian dulu ya, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku menanti jawabanmu tentang trik mengatasi kejenuhan. Sahabat terbaikmu, Taskia Ajahra. Sudah, Bu. Terima kasih Melani. Nah, dari contoh yang sudah dibacakan Melani, adakah yang ingin menjawab siapakah pengirim surat tersebut dan untuk siapa surat itu ditujukan? Saya, Ibu. Ya, silakan Dina. Jadi, surat tersebut dari Jaskia untuk Aisyah, Bu. Iya, betul Dina. Terima kasih. Adakah yang ingin menjawab inti dari surat Zaskia itu? Saya, Bu. Ya, silakan Melani. Ya, sebentar ya, Bu. Ya. Intinya, surat itu dikirim dari Aisyah kepada Saskia, intinya tentang kejenuhan saat belajar di pandemi COVID-19 dan Saskia juga meminta trik belajar di saat pandemi supaya enggak jenuh. Ya, betul Melani, terima kasih. Jadi anak-anak dari surat Zaskia, kita bisa melihat isi suratnya itu berisi tentang masalah pribadi, yaitu menanyakan kabar. Topiknya yaitu mengenai kondisi yang terjadi setelah virus corona menyebar dan menanyakan tips. Di surat Zaskia juga tidak ada kop suratnya. Selain itu, dalam surat pribadi juga ada unsur-unsurnya. Berikut ini. Jadi Padang, tanggal 2 November tahun 2020, yaitu tempat dan tanggal surat. Kemudian sahabatku Aisyah di Jakarta, yaitu alamat surat. Salam rindu, itu salam pembuka. Lalu, hai Aisyah, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pendahuluan. Lalu dari Aisyah sampai trik dia dari Zaskia menanya Aisyah tentang kondisi daerahnya hingga meminta trik itu adalah isi. Lalu sekian dulu itu adalah penutup. Kemudian sahabat terbaikmu, salam penutup. Zaskia Azahra, nama dan tanda tangan. Seperti itulah unsur-unsur dari surat pribadi. Nah, di sini ada contoh surat pribadi. Silakan masing-masing dari kalian baca contoh surat pribadi tersebut dalam hati. Nah, ada yang mau bantu Ibu menentukan unsur-unsur dari contoh tersebut? Saya, Bu. Iya, silakan Zinat. Jadi unsur-unsur di surat pribadi ini, contohnya Ciamis 5 Februari 2021 itu tempat dan tanggal surat. Kemudian sahabatku Hana di Tasikmalaya itu alamat surat. Salam rindu merupakan salam pembuka. Kalimat Hai Hana, apa kabar? Semoga kamu selalu sehat dan ada dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu merupakan kalimat pembuka. Lalu dari sudah lama ya kita tidak bertemu, sampai banyak hal yang ingin aku ceritakan kepadamu itu merupakan isi suratnya. Sekian dulu ya, semoga dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Itu penutup surat. Lalu sahabatmu salam penutup. Ratna Ayu merupakan nama dan tanda tangan dari surat tersebut. Gitu, Bu. Iya, betul, Zinat. Terima kasih. Nah, bisa dilihat jika dalam unsur-unsur itu terdapat space gitu, jadi mereka itu tidak menyatu seperti ini bentuknya. Kemudian selanjutnya yaitu kita bahas surat dinas.
Surat dinas adalah surat resmi yang ditulis dalam situasi formal yang berhubungan dengan instansi, lembaga, jabatan, atau organisasi. Surat dinas dapat ditulis oleh pribadi atas nama lembaga, pemerintahan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Ciri-ciri surat dinas yaitu isi surat berkaitan dengan instansi atau organisasi yang bersifat resmi, menggunakan bahasa baku dan efektif, menggunakan kepala kop surat. Ciri-cirinya berbanding terbalik dengan ciri-ciri surat pribadi ya. Lalu dalam surat pribadi itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama surat permohonan. Surat permohonan digunakan untuk meminta bantuan kepada instansi atau perorangan yang jabatannya lebih tinggi. Kemudian ada surat tugas. Surat tugas adalah surat yang dikirimkan oleh instansi, lembaga, atau organisasi kepada satu atau beberapa orang untuk menjalankan tugas tertentu. Yang ketiga surat perizinan. Surat perizinan adalah surat yang dikirimkan oleh instansi, lembaga, atau organisasi untuk meminta izin. 4. Surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang berisi pemberitahuan untuk semua anggota kelompok, organisasi, atau lembaga. Contoh surat pemberitahuan yaitu pengumuman, surat edaran, dan surat pernyataan. Yang kelima, surat undangan. Surat undangan yang tergolong surat dinas adalah undangan yang dibuat oleh instansi, lembaga, atau organisasi kepada seseorang untuk menghadiri suatu acara. Yang keenam, surat lamaran pekerjaan. Surat yang ditulis oleh individu pribadi secara pribadi untuk melamar pekerjaan kepada instansi atau lembaga. Berikut ini adalah contoh dari surat dinas. Adakah dari kalian yang ingin membacakan contoh dari surat dinas ini? Saya, Bu. Oke, silakan Deviatul. Panitia Musabaqah Tilawatil Quran Masjid Taqwa Muhammadiyah Jalan Syekh Burhanuddin Pakandangan 5 Mei 2020 nomor 04 PMTQ PM 2020 lampiran perihal undangan yang terhormat Camat 6 Lingkung di tempat dengan hormat dalam rangka memeriahkan malam Ramadan 1441 Hijriah, pengurus Masjid Taqwa Muhammadiyah mengadakan lomba musabaqah tilawatil Quran sekecamatan 6 Lingkung. Demi kemeriahan acara, kami selaku panitia mengundang Bapak untuk hadir sekaligus membuka acara tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 waktu 21 sampai dengan selesai. Tempat Masjid Taqwa Muhammadiyah. Demikianlah surat ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mengetahui Ketua Panitia Abdul Hamid MP. Hormat kami Sekretaris. Oke, terima kasih Deviatul. Nah, pada surat dinas juga ada unsur-unsurnya, yaitu yang pertama, kepala kop surat. Kepala kop surat berisi identitas lembaga atau organisasi. Kemudian Pekandangan 5 Mei 2020 merupakan tempat dan tanggal surat. Berisi tempat dan tanggal pembuatan surat. Bisa juga langsung tanggal surat aja jika pada kop sudah ada tempat atau lokasi lembaga. Kemudian ada nomor lampiran perihal. Nomor berisi urutan keluarnya surat. Jadi nomor 4 PMTQ PM 2020 itu adalah urutan keluarnya surat. Kemudian lampiran ditulis jika surat tersebut menyertakan lampiran. Karena ini tidak menyertakan lampiran, jadi tulisnya tertib. Kemudian perihal atau hal berisi isi pokok surat yang ditulis singkat. Perihalnya itu yaitu undangan. Kemudian alamat surat berisi alamat yang dituju. Kemudian dengan hormat adalah salam pembuka untuk menghormati yang diundang. Kemudian pembuka itu dalam rangka bla bla sampai Kecamatan 6 Lingkung. Itu berisi pengantar untuk menyampaikan maksud. Kemudian isi ini berisi hal yang memuat segala sesuatu yang ingin disampaikan. Kemudian penutup berisi harapan dan ucapan terima kasih. Kemudian salam penutup
Kemudian nama dan tanda tangan. Seperti itu adalah unsur-unsur surat dinas. Terus, adakah dari kalian yang bisa menjelaskan inti dari surat dinas tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Deviatul. Jadi, surat itu berisi mengenai undangan resmi kepada Bapak Camat untuk menghadiri acara memperingati Ramadan, yaitu Lomba Musabaqah Tilawatil Quran, Bu. Tepat sekali, Devi. Terima kasih. Nah, anak-anak, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Ibu, ingin bertanya. Silakan, Dina. Pertanyaannya, apa sih, Bu, perbedaan surat dinas sama surat pribadi itu? Oke, Dina, terima kasih. Jadi, perbedaan surat dinas dan surat pribadi adalah yang pertama, surat pribadi isinya berisi keperluan pribadi. Kedua, menggunakan bahasa sehari-hari atau santai, tetapi tetap santun. Ketiga, tidak terdapat kop, nomor lampiran, dan perihal surat. Lalu, kalau surat dinas itu isi suratnya berhubungan dengan instansi, lembaga, atau organisasi, menggunakan bahasa baku dan efektif, lalu terdapat kop, nomor lampiran, dan perihal. Kesannya itu kalau surat pribadi dia seperti non-formal, kalau surat dinas itu kesannya formal. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kita akan kembali pada topik pertama, yaitu menganalisa dari surat Martini ini. Menurut kalian, surat dari Martini ini termasuk jenis surat pribadi atau surat dinas ya? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Silakan Zinat. Kalau menurut saya, surat dari Martini ini termasuk surat pribadi, Bu, karena dilihat dari bahasanya, dia nggak gunain bahasa baku, lalu nggak ada kop surat di dalam surat tersebut. Iya, betul Menurut saya sekali. seperti itu, Bu. Betul sekali, Zinat. Terima kasih. Jadi, anak-anak, surat yang Martini tulis tersebut itu termasuk surat pribadi, meskipun dalam penulisannya belum benar, karena tidak ada, apa nih, dalam suratnya Martini ada yang mau jawab? Saya, Bu. Silakan, Putri. Dalam suratnya Martini tidak ada tempat dan tanggal, alamat, salam pembuka, serta salam penutup, Bu. Iya, betul, Putri. Terima kasih. Seperti yang Putri sudah jelaskan, meskipun dalam penulisannya belum benar dan unsur-unsur suratnya belum lengkap, suratnya Martini ini termasuk surat pribadi. Gampang ya, paham semuanya? Baik, terima Paham, kasih. Bu. Baik, terima kasih untuk semuanya sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan benar. Ayo tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Yeay. Baiklah, silakan kalian membagi kelompok di grup WhatsApp. Grup kelompok terdiri dari 2 orang, bebas, silakan. Ibu akan memberikan tugas melalui KM. Jadi anak-anak, kesimpulan dari materi pada hari ini adalah surat pribadi dan surat dinas memiliki unsur-unsur untuk kesopanan dan kepantasan surat. Surat pribadi dan surat dinas bisa langsung kita bedakan melihat dari formal dan non-formalnya isi surat tersebut. Surat dinas memiliki jenis-jenis. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai jenis dari surat dinas tersebut, Ibu membagi kelompok kalian sehingga kalian bisa mempresentasikan minggu depan. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian melakukan presentasi, kemudian kita akan berdiskusi mengenai jenis-jenis surat dinas dan ada evaluasi mandiri mengenai surat pribadi dan surat dinas tersebut. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita